Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Anggreni dengan NIM 210104022 dari kelas PPSI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jenis Kata dalam Bahasa Indonesia menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kata merupakan bentuk yang sangat kompleks yang tersusun atas beberapa unsur. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih. Penggolongan dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kelas kata terbagi menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama ada verba, yang kedua ada adjektiva, yang ketiga ada nomina, yang keempat ada pronomina, yang kelima ada numerilia, yang keenam ada adverbia, dan yang ketujuh ada kata tugas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Secara umum, verba bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada verba transitif, yaitu verba yang bisa atau harus mendampingi objek. Yang kedua ada verba intransitif, yaitu verba yang tidak membutuhkan objek. Dan saat diberi imbuhan, verba bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu verba aktif. Verba aktif yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Ada verba yang berprefiks me, ber, atau tanpa prefiks. Contoh, dia mencintai saya. Apabila ditandai oleh sufiks kan, maka verba itu benefaktif atau kausatif. Contoh, ia membuat saya baju. Ia membuatkan saya baju. Apabila ditandai oleh sufiks i, maka verba bermakna lokatif atau repetitif. Yang kedua, verba pasif. Verba pasif yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil. Biasanya diawali dengan prefiks ter atau di. Contohnya, adik dipukul ayah. Buku itu terinjak olehku. Pada umumnya, verba pasif dapat diubah menjadi verba aktif, yaitu dengan mengganti afiksnya. Contoh, adik disayang ayah, diubah menjadi ayah menyayangi adik. Yang B, meja itu terangkat oleh adik, diubah menjadi adik dapat mengangkat meja itu. Yang kedua, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta barang atau benda. Dalam penggunaannya dalam kalimat, kata sifat sering digunakan untuk menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam kalimat tersebut. Jenis-jenis adjektiva atau kata sifat. Yang pertama, kata sifat menurut maknanya atau semantis. Setiap adjektiva atau kata sifat mempunyai makna tersendiri pada suatu kalimat. Kata sifat menurut maknanya ini dibagi menjadi dua jenis kata, yaitu yang pertama, menyatakan kualitas. Kata sifat bertaraf. Contoh, A. Adjektiva pemberi sifat. Contohnya, Tuti periang. B. Adjektiva ukuran. Contohnya, sawahnya luas. C. Adjektiva warna. Contohnya, rambut Karin berwarna hitam. D. Adjektiva jarak. Contohnya, jarak rumahku dekat dengan sekolahan. Yang B. Menyatakan keanggotaan pada suatu golongan. Kata sifat tidak bertaraf. 2. Kata sifat menurut sintaksis, letak atau fungsinya dalam kalimat. Yang pertama, adjektiva atributif adalah kata sifat yang fungsinya menjadi pelengkap atau penjelas pada suatu kalimat. Contohnya, bunga mawar sudah kembang menjadi bunga yang harum dan indah. Yang kedua, adjektiva predikat
adalah kata sifat yang fungsinya menjadi predikat pada suatu kalimat. Contohnya, anak baru itu sangat pandai. Yang ketiga, adjektiva inversi adalah jenis kata sifat yang berfungsi pula menjadi predikat pada suatu kalimat, namun terletak di awal. Contohnya, bagusnya pemandangan di tepi pantai itu. Yang ketiga, nomina. Nomina adalah semua kata yang dibendakan. Jenis-jenis nomina. Yang pertama, nomina konkret. Kata benda konkret merupakan suatu benda yang menggambarkan tentang suatu objek yang mana kata tersebut bisa ditangkap, dikenali oleh panca indera. Kata benda konkret ini bisa berbentuk makhluk hidup, benda mati, tempat, atau juga lainnya. Contoh dari kata benda konkret yaitu sebagai berikut: manusia, binatang, rumah, buku, kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nomina abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak dapat ditangkap atau dikenali oleh panca indera. Tidak hanya itu, kata benda abstrak juga bisa berupa suatu keadaan, nama, sifat, ukuran, dan lain sebagainya. Contoh dari kata benda abstrak yaitu sebagai berikut: keyakinan, udara, ilmu, kebaikan, ide, kejujuran, amanah, dan lain-lainnya. Yang keempat, pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Jenis-jenis pronomina. Yang pertama, pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk pada kata ganti orang. Contohnya, saya duduk bersebelahan dengan dia. Yang kedua, pronomina possessiva. Pronomina possessiva atau kata ganti kepunyaan merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti yang dimaksud seperti ku menggantikan aku, mu menggantikan kamu atau engkau, dan nya menggantikan ia, dia, mereka. Contohnya, Alia mengambil tasku saat aku sedang ke kantin. Yang ketiga, pronomina demonstrativa. Pronomina demonstrativa atau kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. Contohnya, pergilah ke sana sementara aku akan tetap di sini. Selanjutnya yang keempat ada pronomina interrogativa. Pronomina interrogativa atau kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya, penanya, atau meminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Kata ganti jenis ini dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan fungsinya, seperti kata ganti tanya orang atau benda, tanya waktu, kata ganti tempat, kata ganti keadaan, dan kata ganti jumlah. Contoh, siapa yang telah mencuri isi tas milik Nia? Yang kelima, pronomina relativa. Pronomina relativa atau kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berbeda kedudukan, seperti antara induk kalimat dan anak kalimat, atau kata ganti yang menghubungkan antara suatu benda dengan sifatnya. Kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Contoh katanya ada yang dan adalah. Yang keenam, kata ganti tidak tentu. Jenis kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu di antaranya seperti sesuatu, seseorang, barang, siapa, masing-masing, para. Contohnya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kelima, numeralia. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyak sesuatu, baik berupa benda, orang, binatang, barang, maupun konsep. Kata bilangan atau numeralia dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kata bilangan tentu atau takrif. Kata bilangan takrif adalah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Yang kedua, kata bilangan tak tentu atau
tak-takrif. Kata bilangan tak-takrif adalah kata bilangan yang menyatakan jumlah yang tak tentu atau tidak jelas. Contohnya beberapa, tiap-tiap, dan sebagian. Yang keenam, adverbia. Adverbia adalah kata keterangan. Jenis-jenis kata adverbia. 1. Kata keterangan tempat. Keterangan tempat adalah suatu jenis kata yang memberikan atau menjelaskan informasi tentang suatu tempat atau lokasi. Contoh, ayah menjemur sepatu di teras. 2. Kata keterangan waktu. Keterangan waktu adalah suatu jenis kata keterangan yang memberikan atau menjelaskan tentang suatu informasi berlangsungnya sesuatu pada waktu tertentu. Contohnya, besok siang saya akan berangkat. Yang ketiga, kata keterangan alat. Keterangan alat adalah suatu jenis kata keterangan yang memberikan atau menjelaskan tentang alat apa yang digunakan seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Contohnya, ayah berangkat ke kantor menggunakan motor. Yang keempat, kata keterangan syarat. Keterangan syarat adalah suatu jenis kata keterangan yang memberikan atau menjelaskan tentang hubungan persyaratan. Contoh, aku akan menerimamu, asalkan kamu mau berubah. Yang kelima, kata keterangan sebab. Keterangan sebab adalah suatu jenis kata keterangan yang memberikan atau menunjukkan tentang penyebab mengapa sesuatu hal bisa terjadi. Contoh, Aisyah sangat sedih sekali karena bonekanya hilang. Yang ketujuh, kata tugas. Kata tugas adalah kata yang membantu menghubungkan kata lain dalam sebuah kalimat dan tidak mengalami perubahan bentuk. Jenis-jenis kata dari kata tugas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata depan atau reposisi. Kata depan biasanya terletak di awal kata yang menunjukkan hubungan suatu kata dan memiliki beberapa makna. Yang pertama ada kata depan yang bermakna menyatakan sebab. Contoh, atas, demi. Kata depan yang bermakna menyatakan tempat. Contoh, di, ke, dari. Kata depan yang bermakna menyatakan waktu. Hampir, hingga, sampai. Kata depan yang bermakna menyatakan maksud. Untuk, guna. Dan yang kedua, kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata. Contoh, biarpun, akan tetapi, dan, serta, meskipun, jadi, oleh karena itu, jika, karena, dengan, atau, bahwa, dan sebagainya. Yang ketiga, kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah suatu kata yang bermakna menunjukkan banyaknya sesuatu. Umumnya, kata sandang ini diikuti oleh kata benda. Contoh, si, sang, heng, sri, para. 4. Kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang ketika sedang marah, kaget, kecewa, heran, dan sedih. Contoh, wow, hah, wah, cih, oh, hah, aduh, ya ampun. 5. Kata penegas atau partikel penegas. Kata ini merupakan kata yang membantu melengkapi dan memberikan penekanan pada kata yang diikutinya. Contoh, kah, lah, tah, pun. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.